Dalam beberapa waktu terakhir, kasus diabetes pada anak mengalami peningkatan. Mahardika Maskur Firdaus menderita diabetes mellitus tipe 1. Devika Aurelia Islami menderita diabetes mellitus tipe 2 sejak berusia 12 tahun. Data Ikatan Dokter Anak Indonesia menunjukkan prevalensi diabetes anak pada tahun 2000 adalah 0,004 per 100.000 penduduk. Kalian sedih gak sih dengan berita yang beredar? Sangat banyak sekali pasien dengan diabetes mellitus. Terus, tindakan apa sih yang harus kita lakukan sebelum mengetahui apakah pasien itu diabetes mellitus atau bukan? Yaitu, benar, tindakan anamnesis. Yuk kita belajar bagaimana cara tindakan anamnesis yang benar. Enjoy! Salam Ibu, silakan masuk. Terima kasih, Suster. Ibu, perkenalkan, nama saya Nadira Kesyadiba sebagai perawat yang akan bertugas pada malam hari ini. Nama saya Megawati, Suster. Bu Mega, salam kenal. Bu Mega, hari ini saya akan menjelaskan atau menganamnesis bagaimana sih penyakit diabetes mellitus itu kepada Ibu secara rinci. Apakah Ibu bersedia? Saya bersedia. Baik, terima kasih atas ketersediaannya Ibu. Baik Ibu, saya akan menanyakan data diri Ibu terlebih dahulu ya. Sebelumnya, umur Ibu berapa sekarang? 40 tahun, Suster. Baik, untuk pendidikan terakhirnya, kalau saya boleh tahu, itu tamatan apa Ibu? Tamatan SMA, Suster. Ibu sekarang apa? Wira swasta. Yang Ibu anuti sekarang apa Ibu kalau boleh tahu? Lalu untuk status perkawinan Ibu, itu sudah menikah atau belum? Agama saya Islam dan sudah menikah. Nah, baik Ibu. Nah, kalau boleh saya tahu ceritanya bagaimana yang membuat Ibu sampai periksa ke sini? Saya lemas. Malam-malam sering buang air kecil, makanya saya periksa. Oh begitu, sejak kapan itu keluhannya dirasakan? Kira-kira dari sebulan yang lalu. Oh, untuk itu terus menerus atau hilang timbul Ibu? Sering, apalagi kalau saya makan yang manis-manis. Untuk sebelumnya, apakah Ibu pernah diagnosa diabetes, hipertensi, atau yang lain-lain? Kira-kira 5 tahun yang lalu. Dan tensinya kadang-kadang tinggi. Ibu sebelumnya, apakah Ibu pernah operasi? Tidak pernah, Suster. Ibu, saya boleh tanya, apakah dari keluarga Ibu, seperti dari Ibu atau ayahnya dari Ibu itu ada pengidap penyakit yang saya sebutkan tadi? Kalau orang tua saya, ibu saya penderita diabetes dan hipertensi. Nah, untuk konsumsi obatnya, apakah Ibu rutin mengkonsumsi obat untuk diabetesnya sendiri? Iya, minum metformin. Berapa lama Ibu mengkonsumsi obat itu? Kira-kira sekitar 5 tahun belakangan ini. Tapi kadang-kadang saya lupa minumnya. Selain obat medis, apakah Ibu ada mencoba untuk obat seperti ramuan atau rebus-rebusan? Tidak ada, Suster, hanya minum obat saja. Tapi pernah coba minum air rebusan belimbing ulu. Apakah belakangan ini Ibu ada penurunan berat badan yang drastis? Ya, Suster, turun lumayan banyak. Di berat badan berapa Ibu? Dan sekarang berat badannya berapa? Punya 60, sekarang 50. Sehari-harinya apakah Ibu sering mengkonsumsi yang tinggi lemak atau minum yang manis-manisan? Ya, Suster, sering makan gorengan dan minuman manis. Untuk konsumsi seperti buah, sayur, dan makanan cepat saji itu apakah sering? Sayur dan buah jarang, tapi KFC sering. Nah, untuk tidur malam itu biasanya Ibu berapa jam ya, Bu? Tidurnya 5-6 jam per hari. Apakah Ibu merasa ada kesulitan tidur seperti kayak terbangun atau merasa tidak nyaman? Kadang sulit tidur dan kebangun buang air kecil. Tapi kalau siang-siang suka ngantuk. Berapa kali kalau boleh tahu Ibu buang air kecil setiap harinya? Saya buang air kecil lebih dari 8 kali sehari. Jumlahnya banyak. Oh begitu, berarti dengan jumlah yang sangat banyak ya. Tadi kita udah bahas tentang buang air kecilnya. Lalu untuk buang air besarnya, apakah Ibu sering sembelit atau diare? Kadangnya sembelit, Suster. Nah, untuk kita lanjut ke aktivitasnya. Apakah Ibu sering olahraga atau jalan kaki? Sekarang jalan kaki saja sekitaran 20 menit. Setelah aktivitas atau olahraga, apakah Ibu merasa cepat lelah atau merasa lemas? Saya jadi mudah lemas. Apakah Ibu sering merasa seperti buang air kecil, mudah haus, dan mudah lapar?
Ketiganya saya rasakan, suster. Apakah ibu pernah merasa seperti menggigil, lemas, keringat dingin? Selain itu juga, apakah ibu pernah merasakan pusing atau seperti berdebar-debar jantungnya? Waktu saya telat makan, saya juga merasakan pusing dan mata kayak gabur. Untuk konsultasi ke puskesmas atau ke rumah sakit itu apakah ibu rutin? Ke puskesmas rutin biasanya sebulan sekali, suster. Apa nilai gula darah ibu kalau boleh tahu terakhir periksa kemarin? Kalau tidak salah 250, suster. Apakah ibu melakukan pemeriksaan HbA1c? Pernah, hasilnya kalau nggak salah 8,5, suster. Lalu bagaimana untuk tensi darah ibu dan kolesterolnya? Terakhir 150/90. Baik Bu Mega, untuk informasinya terima kasih banyak ya sudah meluangkan waktu untuk saya anamnesis dan saya wawancara. Apakah ada yang ibu ingin tanyakan? Sama suster, tidak ada. Terima kasih. Baik, kalau begitu saya akhiri ya wawancara malam hari ini. Selamat malam Ibu dan terima kasih.